Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hudzaifal Fikri, saya sendiri Noval Anas, selanjutnya ada Rahmat Ramadhani, selanjutnya ada Raditya Rehan Putra, dan yang terakhir ada Siva Khairunisa. Di video kali ini kami ingin menjelaskan tentang service portfolio management. Yang pertama yaitu pendahuluan dan ruang lingkup. Sebelum memasuki materi, saya ingin menjelaskan tentang apa itu service portfolio management. Service portfolio management adalah proses pengelolaan layanan untuk memastikan bahwa penyediaan layanan memiliki pengelolaan yang tepat, serta memastikan layanan telah didefinisikan secara jelas. Portofolio layanan yang memberikan pandangan tingkat manajemen dari semua layanan TI ketika mereka bergerak melalui siklus layanan adalah sistem manajemen kritis di IT/IL. Portofolio layanan ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, pipa layanan yang menyimpan informasi tentang layanan yang berada di bawah pengembangan. Yang kedua, katalog layanan yang menyimpan rincian semua layanan yang sudah masuk produksi atau siap pindah ke produksi. Selanjutnya yang ketiga, layanan pensiunan yang telah dihentikan dari penggunaan operasional. Selanjutnya ada maksud dan tujuan dari service portfolio management. Tujuan dari manajemen portofolio layanan atau service portfolio management adalah untuk memastikan keputusan itu untuk berinvestasi dalam layanan TI adalah baik dan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis. Setelah keputusan dibuat untuk berinvestasi, selanjutnya investasi harus dikelola melalui siklus hidupnya. Dan tujuan SPM di sini adalah untuk memastikan bahwa investasi memberikan nilai optimal bagi organisasi. Sebagai sistem pendukung manajemen, portofolio layanan memungkinkan organisasi menjawab pertanyaan strategis tentang layanan, pelanggan, dan harga, serta membantu menetapkan prioritas dan rencana alokasi sumber daya. Tujuan service portfolio management adalah untuk memastikan ada metodologi yang efektif untuk evaluasi investasi potensial. Setelah investasi disepakati, tujuan SPM adalah untuk memastikan bahwa investasi dikelola secara efektif di sepanjang siklus hidupnya. Selanjutnya, tujuan service portfolio management yang pertama yaitu untuk mengembangkan dan memelihara portofolio layanan yang memberikan gambaran lengkap tentang semua layanan termasuk statusnya. Selanjutnya yang kedua, untuk menetapkan kondisi dan persyaratan untuk dimasukkannya layanan baru di portofolio layanan. Yang ketiga, untuk memastikan katalog layanan dikembangkan dan dikelola sebagai bagian dari portofolio, dan menyetujui aturan untuk mentransfer layanan ke katalog layanan sebagaimana adanya pindah ke transisi dan keluar dari katalog dan saat mereka memasuki masa pensiun. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk memastikan portofolio layanan memenuhi fungsional dan kinerja persyaratan penggunanya dan bahwa kinerja, ketersediaan, dan keamanannya memenuhi persyaratan yang disepakati. Untuk memastikan bahwa laporan manajemen dihasilkan sesuai dengan yang disepakati persyaratan pelaporan. Selanjutnya, komponen portofolio layanan. Portofolio layanan berisi informasi tentang layanan di seluruh siklus hidup, memberikan informasi tentang status layanan saat mereka bergerak dari konsep melalui spesifikasi kebutuhan, persetujuan, desain transisi ke operasi langsung dan pensiun akhirnya. Informasi yang dimiliki pada setiap layanan berkembang dan berubah saat bergerak melalui siklus hidup. Di bagian awal siklus hidup, akan sedikit lebih dari deskripsi layanan yang diusulkan dengan rincian proposisi nilai, sponsor bisnis, dan detail dasar lainnya. Selanjutnya, untuk mengelola dan memahami informasi portofolio layanan, dipisahkan secara konseptual dan seringkali secara fisik menjadi 3 komponen yang terpisah. Yang pertama, pipa layanan yang mencakup
layanan yang belum pindah ke operasi. Selanjutnya, layanan pensiunan yang mencakup informasi tentang layanan yang telah diambil di luar penggunaan operasional dan yang dianggap berharga untuk menyimpan informasi tentang mereka. Yang ketiga diantaranya adalah layanan yang operasional dan pengiriman ke pelanggan. Layanan ini dicakup oleh katalog layanan. Kemudian dari gambar figur 10.1 merupakan struktur portofolio layanan dan hubungannya dengan sistem dan area. Dari perspektif yang lebih luas, portofolio layanan sebaiknya dimasukkan sebagai bagian dari TI, sistem manajemen, pengetahuan layanan penyedia layanan. Kemudian dari gambar figur 10.1 yang terbawah adalah customer portfolio. Kemudian ada application portfolio. Ketiga itu ada supplier contract management information system. Yang ketiga itu ada customer engagement portfolio. Yang kelima itu adalah project portfolio. Yang terakhir itu adalah CMDB. Di atasnya ada configuration management system. Kemudian paling atas adalah service pipeline. Di sebelahnya ada service catalog. Kemudian ada retired service. Kemudian ada pipa layanan. Pipa layanan menyimpan perincian semua layanan yang belum siap untuk transisi dalam produksi. Kemudian ada katalog layanan. Katalog layanan berisi informasi tentang layanan TI yang saat ini di dalam produksi atau akan melalui transisi layanan ke produksi. Kemudian ada layanan yang sudah pensiun. Informasi tentang layanan yang sudah pensiun harus dipertahankan sebagai bagian dari sistem manajemen. Pengetahuan layanan penyedia layanan TI selama informasi tersebut mungkin akan berguna. Dalam beberapa keadaan, layanan pensiunan dapat beroperasi secara operasional dan diambil dari masa pensiun. Selanjutnya adalah kegiatan utama. Manajemen portofolio layanan adalah tentang bagaimana keputusan dibuat untuk memasukkan yang baru layanan dan tinjauan berkelanjutan dari layanan yang ada di dalam portofolio layanan. Di dalam gambar figur 10.2 terdapat define, analyze, approve. Yang terakhir adalah charter. Define berisi tentang products atau refresh inventory of our service including those in the conceptual phase including the business case for each service. Kemudian ada analis. Analis berisi analysis against long-term goals of the organization's service needed to achieve these goals, results and capabilities to identify the optimum service portfolio. Kemudian ada approve. Approve berisi tentang formally approve the service portfolio, authorizing new service and change to existing service authorities, the research commitment required for delivery. Kemudian ada charter. Charter berisi communications, dedications to the organizations, allocate resource and adjust budget accordingly, promote new service to service designs and refresh service catalog. Kemudian ada define. Define lagi berisi tentang service strategi. Dalam service portfolio manajemen, terdapat beberapa tahapan untuk menghasilkan service portfolio, yaitu 1. Proses initiation, melakukan inisiasi masukan yang digunakan dalam pembuatan service portfolio manajemen. Yang kedua, define, mendefinisikan hasil yang diinginkan, peluang dan garansi dari layanan yang diberikan. Yang ketiga, analyze, menunjukkan apakah layanan yang diberikan mampu mengoptimalkan nilai dan menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Yang keempat, ada approve, memastikan setiap layanan disetujui dan sumber daya yang cukup untuk antisipasi layanan yang diberikan. Dan yang terakhir ada charter, memastikan bahwa semua stakeholder, pengembang, tester, dan staf memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dibangun, kapan, dan berapa banyak biayanya. Selanjutnya, memperbarui portofolio. Ketika keadaan berubah, misalnya perubahan dalam prospek ekonomi, perubahan mentah harga material atau biaya tenaga kerja, perubahan pasar, dan lain-lain. Keputusan yang dibuat pada isi portofolio layanan
perlu dikaji ulang, bagian dari portofolio layanan. Oleh karena itu, manajemen harus melibatkan pemantauan komersial, sosial, ekonomi, dan lingkungan politik untuk mengidentifikasi peristiwa yang harus memicu penilaian ulang portofolio layanan. Selanjutnya, hubungan dengan proses manajemen layanan lainnya. Pentingnya sepanjang siklus hidup dan nilainya bagi semua proses lainnya dan fungsi. Berarti bahwa portofolio layanan digambarkan sebagai tulang belakang yang menautkan tahap siklus yang berbeda bersama-sama. Manajemen hubungan bisnis. Manajemen portofolio layanan adalah sistem manajemen kritis yang mendukung jalannya penyedia layanan TI bekerja sama dengan bisnis untuk memastikan TI itu menambah nilai optimal. Manajemen keuangan. Kontribusi dari semua keuangan berkaitan dengan pengembangan kasus bisnis, penilaian peluang investasi, komparatif layanan, evaluasi berbagai opsi layanan, evaluasi risiko keuangan, dan penentuan nilai layanan. Manajemen keuangan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendanaan tersedia untuk mendukung pengiriman portofolio layanan dan memastikan alokasi anggaran selaraskan dengannya. Manajemen katalog. Karena portofolio layanan menyertakan katalog layanan, maka perlu ditutup hubungan antara manajemen portofolio layanan dan manajemen katalog layanan. Informasi kedua elemen portofolio layanan harus konsisten. Manajemen pemasok memastikan bahwa semua layanan pendukung beserta perinciannya dan hubungan tercermin akurat dalam portofolio layanan, dan portofolio layanan konsisten dengan sistem informasi manajemen pemasok dan kontrak. Manajemen pemasok akan memanfaatkan informasi dalam portofolio layanan sebagai dasar untuk menegosiasikan kontrak pendukung. Proses manajemen tingkat layanan bergantung pada konten dan kualitas dari portofolio layanan, terutama katalog layanan. Portofolio layanan adalah input utama untuk manajemen kapasitas. Konstruksi dan pemeliharaan portofolio layanan memerlukan masukan dari manajemen operasi TI dan manajemen teknis dan aplikasi untuk memastikan portofolio layanan akurat dan mencapai tujuan. Oke, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.